Kenaikan bahan pangan belakangan ini terjadi akibat kekeringan El Nino, seperti salah satunya bahan pokok yaitu beras yang mengalami kenaikan harga di beberapa pasar tradisional Jakarta. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia sedang dilanda kenaikan harga bahan pokok, salah satunya beras, karena kekeringan El Nino. Pemerintah pun akan memberikan beberapa bantuan kepada masyarakat. Banyak banget sih dampaknya. Pertama, keluhan dari konsumen ya sebetulnya. Sama omset pun jadi menurun. Kemudian lebih kepada kita susah ya untuk bisa jual harga murah itu, jadi kasihan ke konsumen aja sih, lebih ke situnya. Terus kualitas ya sejauh ini sih masih baik-baik aja, cuman terkadang kalau harga tinggi suka susah jual ya, dalam artian gitu. Jadi pinginnya mahal tapi berkualitas, kalau sekarang agak susah gitu. Kalau pemerintah sendiri sih, saya sih minta cuman bisa jadi penengah aja sih untuk kita ya, orang-orang konsumen yang ada di Indonesia ini. Kan beras itu kan kebutuhan paling utama gitu. Jadi harganya disesuaikan aja sih, lebih ke sana. Baik Ibu, menurut Ibu apa dampak yang Ibu rasakan atas kenaikan beras ini? Sangat menjerit, terutama bagi ibu rumah tangga yang banyak anaknya. Itu sangat menjerit banget. Tanggapan Ibu atas pemerintah itu kan akan memberikan bantuan beras kepada masyarakat, itu gimana ya? Ya bersyukur, alhamdulillah ada bantuan. Kalau mau sih seterusnya bantuan itu sampai harga beras turun stabil. Baik pemirsa, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri, Zedi Safira, Jakarta melaporkan. Alun-alun Kota Bekasi terkenal dengan makanan yang unik, mulai dari makanan tradisional hingga makanan kekinian. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Zedi Safira. Dan sekarang saya sedang berada di alun-alun Kota Bekasi. Alun-alun Kota Bekasi ini terkenal dengan makanannya yang unik dan beragam. Salah satunya yaitu unlock stick, stick yang bergerai kaki 5. Kita di sini ada banyak menu, tapi paling bestseller di sini menu utama kita adalah chicken stick, Kak. Menu baru kita ada crumble bum with cheese, bisa dicobain buat teman-temannya. Di sini kita worth it loh, Kak. Kita mulai dari 25.000 sampai 35.000 untuk yang beefnya. Kita di sini sausnya homemade loh, Kak. Jadi kita ngebuat sendiri, chef kita yang raciknya pun dari chef Hotel Santikanya langsung. Kita buka, paling kita prepare open itu jam 3:30, jam 4 kita udah open, Kak. Paling sampai jam 12 malam kita tutup. Weekend rame banget sih, karena kita juga kadang suka kehabisan ayam, kita supply lagi ayamnya kalau misalkan di jam 9-an udah habis, Kak. Baik pemirsa, bagi yang penasaran ingin mencoba steak dengan harga terjangkau, bisa datang ke kedai Unlock Steak yang berada di alun-alun Kota Bekasi. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri, Zedi Safira melaporkan. Saat ini, beberapa pedagang pasar sudah mengaplikasikan transaksi digital, salah satunya pada Pasar Perumnas Klender. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur. Akhir-akhir ini transaksi digital sedang diaplikasikan kepada para pedagang di pasar untuk memudahkan transaksi, salah satunya di Pasar Perumnas Klender ini. Baik pemirsa, saya akan mewawancarai salah satu pedagang untuk menanyakan apa dampak yang mereka rasakan. Oke Ibu, selamat siang. Boleh perkenalan, namanya siapa? Ibu Idan. Oke. Menurut Ibu ini apa dampak yang Ibu rasain dengan kehadiran transaksi digital ini? Ya sangat, ya sekarang kan zaman online, kadang-kadang yang pembeli ada kuris enggak gitu. Menurut Ibu ini gimana cara Ibu menerima perubahan yang tadinya kayak pembeli bayar pakai uang cash tapi sekarang jadi harus transfer? Iya sih, cuman jadi kalau kita uangnya nggak megang uang, cuman kalau itu ya harus ngambil dulu. Kalau buat belanja kan nggak pakai transfer, ya harus uang cash gitu kalau belanja. Sejauh ini ada kendala yang muncul nggak dengan adanya transaksi digital? Enggak sih, biasa. Apakah transaksi digital ini memudahkan para pedagang atau tidak? Ya mudah juga sih, yang pembeli juga kadang-kadang ya sekarang kadang-kadang mintanya ya gitu. Harapan Ibu ke depannya gimana kayak dengan kehadiran transaksi digital ini?
Ya lebih baik lagi lah. Terus ya tapi kalau kurus kan ada itunya ya, ada admin ya. Ya, kalau transfer kan enggak ya, kalau sama-sama banknya. Iya gitu. Kalau kuris ada ngambil dari kita ya. Baik pemirsa, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Zidi Safira pamit undur diri. Jakarta melaporkan. Gelora Bung Karno menjadi salah satu area favorit untuk berolahraga. Hal ini didukung dengan fasilitasnya yang lengkap, yang menunjang kebutuhan masyarakat. Selain dikenal dengan paru-paru kota dan ruang terbuka hijaunya, Gelora Bung Karno pun cocok dijadikan tempat segala aktivitas, salah satunya aktivitas baseball. Selain digunakan untuk para pemain baseball, masyarakat umum juga bisa masuk dan menonton ke dalam lapangan tersebut. Biasanya lapangan ini ramai dikunjungi setiap hari weekend. Oke Tante, boleh kenalan namanya siapa dan dari mana? Tante namanya Yunita Hasiani Burustum yang dari Bambu Apus dekat Taman Mini. Menurut Tante ini bagaimana pengalaman Tante sebagai pengunjung yang datang ke sini itu gimana ya pengalamannya? Pengalamannya seru-seru aja, jadi kita bisa ikut berolahraga dan kita jadi semangat. Pagi-pagi seru, tapi siang-siang ini juga tetap seru. Kita semangat berolahraga juga jadinya. Apa yang menjadi daya tarik utama bagi Tante buat kesini itu apa ya? Ramai aja, suasananya juga seru. Selain suasana mungkin karena mau menonton ini ya pertandingan. Enggak juga, Tante kan karena sambil ramai jalan juga, sambil refreshing. Kenyamanan dan keamanan di sini sudah terjamin? Terjamin, nggak pernah ada sesuatu, ada kamar mandinya juga, kalau ke toilet kita bersih. Biasanya tuh selain nonton baseball, tujuan Tante kesini tuh buat apa? Selain refreshing? Refreshing dan suka jalan keluar ke sana, lihat yang ituan olahraga, tempat acara-acara juga banyak kan. Jadi seru. Seru ya. Pintu air Manggarai telah siaga akan penumpukan sampah yang akan terjadi. Para petugas pun sigap untuk mengurangi penumpukan sampah agar debit air tidak naik. Baik pemirsa, selamat siang. Saya Zidi Safira sedang berada di pintu air Manggarai. Baik pemirsa, saya akan mewawancarai salah satu petugas di pintu air ini. Oke, Bapak boleh berkenalan namanya siapa? Purnomo. Oke, Bapak di sini udah berapa lama bekerja di sini? Di sini ada 3 tahun. 3 tahun. Biasanya kendala apa aja yang dihadapi terutama saat musim hujan ini? Ya, sampahnya banyak aja. Kendalanya. Biasanya tuh berapa banyak sampah yang ditampung per hari? Per hari kalau lagi rame ya ada 8 truk, 10 truk. Iya. Solusinya biar volume air yang tiba-tiba naik jadi turun itu gimana ya? Ya, solusinya sungainya biar lancar semua. Oke, dilancarin. Mm-mm. Sejauh ini ada kejadian yang aneh-aneh nggak sih Pak di sini? Nggak ada. Nggak ada ya, berarti aman-aman aja. Aman-aman. Baik pemirsa, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Zidi Safira, Jakarta melaporkan. Kejuaraan atletik pelajar bulanan diadakan kembali yang ke-179 di Stadion Atletik Rawamangun, Velodrome, Jakarta Timur pada Sabtu 25 November 2023. Perlombaan tersebut terdiri dari lari 30 meter usia 2-7 tahun, lari 60 meter SD, SMP, lari 100 meter SMA, estafet, lempar turbo, dan tolak peluru. Baik pemirsa, saya Zedi Safira sedang berada di Jakarta International Velodrome Rawamangun dan saat ini sedang diadakan kejuaraan atletik pelajar. Baik pemirsa, saya akan menanyakan kepada salah satu peserta. Boleh kenalan nama siapa? Elvina, Oke, di sini tahu info kegiatan itu dari mana ya? dari sekolah. Dari sekolah. Kalau biaya pendaftaran gitu berapa? Kalau per bulannya sih 75 buat bayar lapangan. Oh, buat lapangan. Biasanya kan di sini ada atletik itu kan 100 meter, 200 meter. Nah, kalau kamu tuh dapatnya yang mana ya? Aku 60. 60 meter. Kendalanya apa yang dihadapi kalau pas lagi lari gini? Kadang suka kadang kesandung gitu karena sepatunya kurang cocok gitu. Gitu. Oke, ya udah, terima kasih ya. Ya.
Baik pemirsa, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Zidi Safira, Jakarta melaporkan.